Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Tata Misbah Aswanu, NIM 1922511047. Di sini saya akan menjelaskan tentang kenakalan remaja. Remaja adalah masa peralihan dari kanak-kanak ke dewasa. Seorang remaja sudah tidak lagi dapat dikatakan sebagai kanak-kanak, namun ia masih belum cukup matang untuk dapat dikatakan dewasa. Ia sedang mencari pola hidup yang paling sesuai baginya, dan ini pun sering dilakukan melalui metode coba-coba walaupun melalui banyak kesalahan. Kesalahan yang dilakukan sering menimbulkan kekhawatiran serta perasaan yang tidak menyenangkan bagi lingkungannya dan orang tuanya. Kesalahan yang diperbuat para remaja hanya akan menyenangkan teman sebahayanya. Ini karena mereka semua memang sama-sama masih dalam mencari identitas. Remaja merupakan pemimpin masa depan suatu bangsa. Di samping hal-hal yang menggembirakan dengan kegiatan remaja akhir-akhir ini, seperti semakin aktif mengikuti organisasi antar pelajar dan peningkatan prestasi. Kita melihat pula arus kemerosotan moral yang semakin melanda di kalangan sebagai pemuda-pemuda kita, yang lebih terkenal dengan sebutan kenakalan remaja. Alam surat kabar sering kali kita membaca berita tentang perkelahian pelajar, penyebaran narkotika, pemakaian obat bius, minuman keras, penyepretan yang dilakukan oleh kanak-kanak yang berusia belasan tahun. Meningkatnya kasus-kasus kehamilan di kalangan remaja putri dan sebagainya. Hal tersebut adalah suatu masalah yang menghadapi masyarakat yang kini semakin marak. Oleh karena itu, masalah kenakalan remaja sayangnya mendapatkan perhatian yang serius dan terfokus untuk mengarahkan remaja ke arah yang lebih positif, dan titik beratnya untuk tercipta suatu sistem dalam menanggulangi kenakalan di kalangan remaja. B. Dasar teori. Definisi kenakalan remaja menurut para ahli ada 3, yaitu yang pertama, Paul Moedigdo, perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan, jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana seperti mencuri, menganiaya, dan sebagainya. Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. Suatu perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial. Yang kedua, Santro. Kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan yang kriminal. Perbuatan-perbuatan anak remaja yang bertentangan dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat, di mana ia hidup, atau suatu perbuatan sosial di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur anti normatif. Yang ketiga, Musende. Perilaku yang melanggar hukum atau kejahatan biasanya dilakukan oleh anak remaja yang berusia 5-7 tahun. Jika perbuatan ini dilakukan oleh orang dewasa, maka akan mendapatkan sanksi hukum. C. Pembahasan. Masa kanak-kanak remaja dewasa dan kemudian menjadi orang tua tidak lebih hanyalah merupakan suatu proses wajar dalam hidup yang berkesinambungan dari tahap-tahap pertumbuhan yang harus dilalui oleh seorang manusia. Setiap masa pertumbuhan memiliki cara-cara tersendiri, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.
Demikian pula dengan masa remaja. Masa remaja sering dianggap sebagai masa yang paling rawan dalam proses kehidupan ini. Masa remaja sering menimbulkan kekhawatiran bagi para orang tua. Masa remaja sering menjadi pembahasan dalam banyak seminar. Ada hal bagi si remaja sendiri, masa ini adalah masa yang paling menyenangkan dalam hidupnya. Oleh karena itu, para orang tua hendaknya berkenan mendidik remaja sebagaimana adanya, jangan terlalu membesar-besarkan perbedaan. Satu faktor-faktor penyebab terjadinya kenakalan remaja. Yang pertama, faktor internal. A. Faktor kepribadian. Kepribadian adalah suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikomatis dalam individu yang turut menentukan caranya yang unik untuk dalam menyelesaikan dirinya dengan lingkungannya. Biasanya disebut karakter psikisnya. Masa remaja dikatakan sebagai suatu masa yang berbahaya. Pada periode ini, seseorang meninggalkan masa kanak-kanak untuk menuju masa dewasa. Masa ini dirasakan sebagai suatu krisis identitas karena belum adanya pegangan. Sementara kepribadian mental untuk menghindari timbulnya kenakalan remaja atau perilaku menyimpang. B. Krisis identitas. Perubahan biologis dan sosiologis pada remaja memungkinkan terjadinya dua bentuk integrasi. Pertama, terbentuknya perasaan dan konsistensi dalam kehidupannya. Kedua, tercapainya identitas. Peran kenakalan remaja terjadi karena remaja gagal mencapai masa integrasi kedua. C. Faktor kondisi fisik. Faktor ini dapat mencakup segi cacat atau tidaknya secara fisik dan segi jenis kelamin. Ada suatu teori yang menjelaskan adanya kaitan antara cacat tubuh dengan tindakan menyimpang. Meskipun teori ini belum teruji secara baik dalam kenyataan hidup, menurut teori ini, seseorang yang sedang mengalami cacat fisik cenderung mempunyai rasa kecewa terhadap kondisi hidupnya. Kekecewaan tersebut apabila tidak disertai dengan pemberian bimbingan akan menyebabkan si pemberi cenderung berbuat melanggar tatanan hidup bersama sebagai perwujudan kekecewaan akan kondisi hidupnya. Yang kedua, faktor eksternal. A. Kondisi lingkungan keluarga. Khususnya di kota-kota besar di Indonesia, generasi muda yang orang tuanya disibukkan dengan kegiatan bisnis sering mengalami kekosongan batin karena bimbingan dan kasih sayang langsung dari orang tuanya. Sangat kurang kondisi orang tua yang lebih memikirkan karir daripada perhatian kepada anaknya akan menyebabkan munculnya perilaku menyimpang terhadap anaknya. Kasus kenakalan remaja yang muncul pada keluarga kaya bukan karena kurangnya kebutuhan materi, melainkan karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. B. Kontak sosial dari lembaga masyarakat kurang baik dan kurang efektif. Apabila sistem pengawasan lembaga-lembaga sosial masyarakat terhadap pola perilaku anak muda sekarang kurang berjalan dengan baik atau memberinya tindakan penyimpangan terhadap nilai dan norma yang berlaku. Misalnya mudah menoleransi tindakan anak muda yang menyimpang dari hukum atau norma yang berlaku, seperti mabuk-mabukan yang dianggap hal yang wajar. Tindakan perkelahian antara anak muda dianggap hal yang biasa saja. Sikap kurang tegas dalam menangani tindakan penyimpangan perilaku ini akan semakin meningkat kuantitas dan kualitas tindak penyimpangan dalam kalangan anak muda. D. Penutup. Kesimpulan dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja memiliki dampak negatif yang besar bagi anak-anak dan lingkungan di dewasa ini. Oke, ini sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum.